Ada banyak mitos yang berkembang salah. Misalnya mengenai penyebab konflik Israel dan Palestina adalah agama. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Meskipun terdapat konflik agama, akan tetapi penyebab utamanya yaitu mengenai dua kelompok masyarakat yang mengklaim tanah yang sama. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia yang terletak tepat di sebelah timur Laut Mediterania. Orang Palestina, penduduk Arab yang berasal dari tanah yang dikuasai Israel sekarang, di mana sebelum tanggal 14 Mei 1948 wilayah itu disebut sebagai negara Palestina. Sebetulnya, konflik Palestina dan Israel adalah tentang dua kelompok masyarakat yang memperebutkan suatu wilayah dan bagaimana menguasainya. Pada awal 1900-an, wilayah di sepanjang Mediterania Timur yang sekarang kita sebut Israel Palestina berada di bawah kekuasaan Ottoman selama berabad-abad. Pada wilayah tersebut, terdapat berbagai penduduk dengan mayoritas Muslim dan Kristen, namun juga ada sebagian kecil orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan damai. Kedamaian tersebut mulai berubah ketika lebih banyak orang di wilayah itu mengembangkan perasaan bukan hanya sebagai etnis Arab, namun juga Palestina, yaitu sebagai sebuah identitas nasional yang berbeda. Pada saat yang sama, tidak begitu jauh di Eropa, lebih banyak orang Yahudi bergabung dengan gerakan yang disebut Zionisme, yang mengatakan bahwa Yudaisme bukan hanya agama tetapi kebangsaan yang pantas mendapatkan bangsa sendiri. Mereka melihat tanah air bersejarah mereka di Timur Tengah sebagai harapan terbaik untuk membangun kesatuan. Dalam dekade pertama abad ke-20, puluhan ribu orang Yahudi Eropa pindah ke wilayah sepanjang Mediterania Timur. Pada Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman runtuh. Inggris mengambil kendali wilayah yang disebut Mandat Inggris untuk Palestina. Pada awalnya, Inggris mengizinkan orang Yahudi berimigrasi, namun orang Yahudi yang datang banyak sehingga menimbulkan ketegangan dengan etnis Arab. Pada tahun 1947, ketika terjadi ketegangan antara Arab dengan Yahudi, PBB menyetujui pembagian wilayah Palestina Britania menjadi dua negara terpisah, yaitu satu untuk Yahudi atau Israel dan satu untuk Arab, yaitu Palestina. Kota Yerusalem, di mana ada orang Yahudi, Muslim, dan Kristen memiliki situs suci, itu menjadi zona internasional khusus. Orang Yahudi menerima hal tersebut dan mendeklarasikan kemerdekaan bagi Israel. Tetapi orang Arab di seluruh wilayah melihat rencana PBB hanya sebagai kolonialisme Eropa yang mencoba mencuri tanah mereka. Arab menyatakan perang atas upaya untuk mendirikan Palestina Arab. Dalam perang tersebut, Israel menang. Namun Israel melewati perbatasan yang telah dibuat oleh PBB. Mereka mengambil bagian barat Yerusalem dan sebagian besar tanah yang menjadi bagian Palestina. Pada tahun 1967, Israel dan Arab kembali berperang. Israel berhasil menduduki wilayah Palestina termasuk semua wilayah Yerusalem. Pada tahun 1978, Israel dan Mesir menandatangani perjanjian Camp David yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Lalu Israel mengembalikan Sinai ke Mesir sebagai bagian dari perjanjian damai. Meskipun begitu, militer Israel masih menduduki wilayah Palestina di tepi barat dan Gaza. Oleh sebab itu, konflik mulai terjadi lagi. The Palestinian Liberation Organization atau PLO yang dibentuk pada tahun 1960-an bertugas berperang melawan Israel. Pada awalnya, PLO mengklaim semua wilayah adalah Palestina Britania. Pertempuran antara Israel dan PLO berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan termasuk invasi Israel tahun 1982 ke Lebanon untuk mengeluarkan kelompok itu dari Beirut. Pada akhir 1980, warga Palestina menyuarakan intifada yang merupakan kata Arab untuk pemberontakan. Beberapa ratus orang Israel dan lebih dari 1.000 orang Palestina tewas dalam intifada pertama. Pada saat yang sama, sekelompok orang Palestina di Gaza menganggap bahwa PLO terlalu sekuler dan berpikiran kompromi, sehingga mereka membentuk Hamas.
Melihat banyaknya korban membuat Israel dan Palestina harus berdamai dan para pemimpin dari kedua belah pihak menandatangani perjanjian Oslo pada awal 1990-an. Kesepakatan Oslo membentuk otoritas Palestina yang memungkinkan warga Palestina sedikit kebebasan untuk mengatur diri mereka sendiri di wilayah tertentu. Kelompok garis keras di kedua belah pihak menentang kesepakatan Oslo. Anggota Hamas melancarkan bom bunuh diri untuk mencoba menyabotase proses tersebut. Israel memprotes pembicaraan damai dengan para pengunjuk rasa menyebut Perdana Menteri Yitzhak Rabin sebagai pengkhianat dan Nazi. Tidak lama setelah Rabin menandatangani putaran kedua persetujuan Oslo, seorang sayap kanan Israel menembaknya sampai mati di Tel Aviv. Kekerasan ini menunjukkan bagaimana kelompok ekstremis di kedua belah pihak dapat menggunakan kekerasan untuk menggagalkan perdamaian dan menjaga konflik terus berlangsung. Orang-orang Palestina menjadi percaya bahwa perdamaian tidak akan datang dan mereka percaya bahwa harus bangkit dengan intifada kedua yang tentunya lebih kejam dari yang pertama. Setelah itu, Israel menarik diri dari Gaza dan Hamas memperoleh kekuasaan, tapi memisahkan diri dari otoritas Palestina dalam perang saudara singkat. Pendekatan utama untuk menyelesaikan konflik ini adalah apa yang disebut solusi dua negara, yang akan menetapkan Palestina sebagai negara merdeka di Gaza dan sebagian besar tepi barat, meninggalkan sisa tanah ke Israel. Alternatif untuk solusi dua negara adalah solusi satu negara, di mana semua tanah menjadi satu Israel besar atau satu Palestina besar. Kebanyakan ahli berpikir ini akan menyebabkan lebih banyak masalah daripada yang akan dipecahkan. Tetapi hasil ini menjadi lebih mungkin dari waktu ke waktu karena alasan politik dan demografis.